Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan surga dan neraka. Surga diperuntukkan bagi hambanya yang beriman dan taat kepada segala perintahnya. Sedangkan neraka untuk mereka yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Manusia diberi akal oleh Allah untuk menentukan hidupnya, apakah memilih jalan surga ataukah neraka. Namun pernahkah terpikir di benak kalian sahabat beriman, jika surga dan neraka sudah ada sekarang, lalu sudahkah ada penghuninya? Jika ada, kira-kira siapakah mereka? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut mencengangkan, ternyata surga dan neraka sudah berpenghuni, versi dari Magenta Islam. Surga dan neraka diciptakan oleh Allah ada 7 jenis atau tingkatan. Jadi ada surga dengan tingkatan tertinggi bernama Firdaus. Hanya golongan tertentu dengan derajat iman yang tinggi boleh masuk ke dalam sana. Berikut juga dengan neraka. Begitu juga dengan neraka. Ada yang paling tinggi tingkat penyiksaannya, diperuntukkan untuk hamba-hambanya, pengikut iblis terkutuk yang melupakan Allah selama hidup di dunia. Sahabat beriman, surga dan neraka telah tercipta sejak dulu kala. Namun yang menjadi pertanyaan di benak para manusia pasti seputar siapakah penghuninya. Jika sudah sejak dahulu kala surga dan neraka telah tercipta, lalu bagaimana semua itu sahabat beriman? Apakah kalian juga bertanya-tanya sekarang? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Surga adalah tempat yang disediakan Allah bagi hamba-hamba yang dicintai dan taat kepadanya. Di dalamnya penuh dengan kesenangan dan kenikmatan tanpa ada yang dapat mengurangi dan mengusik kesuciannya. Kenikmatan surga bersifat kekal, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran seorang pun manusia. Neraka sahabat beriman adalah tempat tinggal yang disediakan Allah untuk orang-orang yang tidak beriman kepadanya, yaitu mereka yang menentang aturan-aturannya dan tidak mempercayai para rasulnya. Di dalamnya terdapat siksaan yang pedih, yang paling hina sebagai hukuman bagi musuh-musuh Allah Ta'ala. Surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Keberadaan keduanya tidak akan pernah berakhir. Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan yang lainnya, sekaligus menciptakan penduduk di dalamnya. Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Thahawiyah rahimahumullah dalam bukunya yang berjudul Al-Aqidah At-Thahawiyah. Ibnu Abdil Is Al-Hanafi rahimahullah memberi komentar keterangan tadi. Ia mengatakan mengenai pernyataannya bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan surga dan neraka. Ahlussunnah sependapat bahwa surga dan neraka memang telah diciptakan dan sudah ada sekarang. Al-Quran telah mengabadikan keberadaan surga di beberapa surat. Di antaranya adalah surat Ali Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Juga terdapat dalam Surat An-Najm ayat 13-15. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Quran Surat An-Najm ayat 13-15. Masih ragukah sekarang sahabat beriman? Imam Muslim rahimahumullah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha telah terjadi sebuah gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah memberi kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku berdiri di sini, aku melihat semua yang dijanjikan kepadamu. Aku bahkan melihatku sendiri memetik beberapa buah di surga ketika engkau melihat aku melangkah ke depan, dan aku melihat api neraka. Beberapa bagiannya memakan bagian-bagian yang lain ketika engkau melihat aku melangkah ke belakang."
Imam Bukhari rahimahumullah menyediakan bab khusus dalam sahihnya mengenai hadis-hadis deskripsi surga dan tentang telah diciptakannya surga itu. Beliau mengutip bahwa hadis yang menunjukkan bahwa surga telah diciptakan, di antaranya adalah hadis yang menyatakan bahwa pada saat mayit dimasukkan ke dalam kubur, Allah Ta'ala memperlihatkan kepada mayit itu tempatnya di surga atau di neraka. Ada lagi hadis bahwa Nabi melihat tempat Umar bin Khattab di surga. Masihkah ragu kalian sahabat beriman? Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa surga dan neraka telah diciptakan. Lalu siapakah penghuninya sekarang? Mengenai permasalahan ini telah terjadi silang pendapat di tengah-tengah ulama. Sebagiannya berpendapat surga dan neraka sudah berpenghuni, sedangkan yang lain berpendapat belum ada yang berpendapat dan neraka baru dihuni oleh roh seseorang tanpa jasadnya. Lalu benarkah itu? Dan adakah dalilnya sahabat beriman? Pendapat lain mengatakan surga dan neraka dihuni ruh tanpa jasad. Pendapat ini menggabungkan antara dalil kalangan pertama dan orang yang memegang pendapat kedua, yakni hadis-hadis yang menginformasikan adanya penghuni surga dan neraka, dan keterangan bahwa surga dan neraka baru dimasuki setelah proses hari kiamat tiba. Pendapat ketiga ini juga dikuatkan adanya hadis yang menyebutkan bahwa ruh para syuhada akan berterbangan di surga nanti. Ini menunjukkan bahwa ruh saja yang berada di surga, sampai kemudian setelah proses hari kiamat tiba, ia akan dimasukkan ke dalam surga berikut dengan jasadnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menceritakan tentang para penghuni jannah atau neraka, baik ketika melaksanakan Mi'raj maupun ketika bermimpi atau dari mimpi para sahabat yang dibenarkannya. Dalam hadis lain dijelaskan, Imam Bukhari rahimahumullah meriwayatkan dari Asma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga berada begitu dekat denganku sehingga jika aku mau, aku dapat memetik beberapa buahnya. Neraka juga didekatkan sekali kepadaku sehingga aku berkata, ya Allah, bahkan aku masih bersama mereka. Aku melihat seseorang dari mereka sedang dicakar oleh seekor kucing, dan aku bertanya, mengapa ini? Mereka mengatakan kepadaku, ia menyekap kucing tersebut sampai mati kelaparan. Ia tidak memberinya makan atau melepaskannya supaya kucing tersebut dapat memakan tikus-tikus yang berkeliaran di muka bumi. Dalam hadis yang lain ditambahkan, aku juga melihat Abu Tumamah, Umar bin Malik yang sedang ditarik batang tenggorokannya di dalam neraka. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Amir bin Amir al-Hujai dikeluarkan isi perutnya di dalam neraka. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam khutbahnya ketika gerhana matahari, aku melihat neraka dan aku melihat sebagian isinya adalah wanita. Mengenai surga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Usamah bin Zaid. Aku berdiri di depan pintu surga dan melihat bahwa sebagian besar dari orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang miskin dan papa. Sedangkan yang kaya tertahan, sementara penduduk neraka diperintahkan untuk dibawa ke dalam neraka. Sahabat beriman, surga dan neraka adalah perkara gaib. Dalam menyikapi perkara gaib, kita tidak membutuhkan sesuatu pemahaman yang terlalu detail dan harus diterima akal. Sikap kita adalah sebagaimana yang diisyaratkan dalam firman-Nya, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman dengannya, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Ali Imran ayat 7. Ketika kehidupan di akhirat dimulai, kita akan bertemu dengan tata ruang dan juga tata waktu yang berbeda. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala untuk membuat sesuatu tanpa tata urutan. Kejadian seperti yang sekarang kita alami, sahabat beriman. Sebagaimana tidak mustahil Rasulullah ketika dimi'rajkan oleh Allah telah menembus tata waktu tersebut. Semua hanya Allah sajalah yang tahu. Yang bisa kita lakukan hanya melakukan hal yang terbaik saja agar dapat kembali ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah semakin paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.